Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam kebaktian Buka Usbu di kesempatan ini, dan semoga memberkati perjalanan perjuangan kita di sepanjang usbu ini. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami hidup sampai saat sekarang ini adalah karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kami menaruh harapan kami kepadamu dalam menjalani usbu yang baru ini. Kiranya Engkau berjalan serta kami, dan firman-Mu yang akan kami dengarkan ini menjadi petunjuk arah bagi kami, untuk menolong kami menjalani hidup ini dengan benar, dan sungguh kami hidup bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati semua kami yang boleh mengikuti kebaktian Buka Usbu ini, supaya oleh firman-Mu kami tetap tinggal di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 dengan judul Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tema mingguan kita adalah perencanaan yang mendatangkan kasih karunia. Pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudari semua merenungkan bagaimana semesta ini diciptakan, dan kita juga sebagai manusia, makhluk yang istimewa, ada dan bisa hidup. Siapakah arsitek agung itu? Bayangkan, ada siang, ada malam, ada miliaran planet yang tidak bertabrakan, sehingga kita aman saja di planet bumi ini. Pernahkah membayangkan metabolisme tubuh kita? Ada alat-alat vital di dalamnya. Ada jantung, ada hati, ada ginjal, yang semuanya bekerja dengan amat baik. Ada yang kita makan, yang kita asup, ada juga yang kita keluarkan. Memang banyak orang yang sakit karena kesalahan pola hidup dan juga kesalahan pola makan. Tetapi sesungguhnya Allah menciptakan manusia sempurna, baik adanya, sehingga kalau kita membaca di Kejadian 1 itu, Allah mengatakan sungguh amat baik. Apakah artinya itu? Semua yang datang dari Allah pasti yang baik. Kenapa? Karena Allah sumber kebaikan. Nah, hari-hari hidup yang telah kita jalani, sekarang kita ada di usbu yang baru ini, dan akan berjalan ke depan. Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk menatanya. Memang tidak ada orang yang ingin hidupnya buruk, sakit misalnya, harus masuk keluar rumah sakit, harus minum obat, atau misalnya ia mengalami persoalan yang berat sehingga ia sendirian, kesepian, sakit hati, kecewa. Tidak ada orang yang mau menjalani hidup seperti itu. Semuanya mau baik-baik saja, tapi tidak semua kenyataan bisa demikian. Allah memberi kepada kita cara, hikmat,
untuk menata hidup yang adalah anugerah Tuhan ini, termasuk menata hidup yang akan datang, merencanakannya berdasarkan hikmat yang Tuhan beri, dan sesungguhnya mencari apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Dengan begitu kita tidak sembarangan saja mau melakukan apa saja dan tidak peduli dengan apa dampaknya bagi kita dan juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan inginkan kita membuat perencanaan sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi kita harus merencanakan yang baik, artinya itu timbul dari keinginan untuk menjalani hidup dengan baik. Hidup dengan baik itu juga menghormati Tuhan yang memberi hidup. Jadi kalau ada orang yang sembarangan menjalani hidupnya, misalnya suka miras, suka tidur malam-malam main HP, sing perlu bangun pagi par berdoa lai, iko suka iko bangun jam berapa, sing peduli dengan kesehatan, tidak memperhatikan metabolisme tubuh bahwa malam harus istirahat, tubuh ini terjadi pembuangan, kemudian pagi harus bangun, kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan hal yang lain, tubuh ini harus digerakkan supaya tetap sehat. Karena kita tidak peduli, maka seringkali tubuh menjadi lemah dan sakit, dan itu sebenarnya sinyal dari kelalaian yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita sendiri menerima dampaknya. Melalui bacaan ini dikatakan, pertama ada satu hal yang penting yang disebutkan. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Tahu uap kan Bapak Ibu? Jadi kalau angin tiup akan hilang. Hidup ini diumpamakan seperti uap, berarti singkat sekali. Ada hal positif juga di sini. Seandainya umur manusia 1000 tahun, terus dia sakit, ratusan tahun dia menjalani sakit, orang Ambon bilang hebrek juga. Untung katong umur singkat lain. Kalau sakit, sing lama lagi. Selesai sakit itu mungkin dengan Tuhan ambil katong pulang, selesai katong sakit. Tidak lama menderita, sing ratusan tahun menderita. Tapi di sisi lain, umur yang singkat itu juga mau menunjukkan kepada kita bahwa anugerah yang Tuhan berikan itu ada batasnya. Umur hidup manusia ada batasnya. Dan anugerah yang ada batasnya itu harus dihargai, dikelola, ditata dengan baik. Walaupun singkat, karena itu akan berpotensi untuk kekekalan kita nanti. Walaupun seperti uap angin tiup saja hilang, tapi kalau kita menjalani dengan menghormati Sang Pemberi hidup, pasti hidup itu bermanfaat, berdampak positif, memuliakan Tuhan. Kita punya potensi, kita kembangkan. Kita punya harta kekayaan, tidak menjadi orang egois. Kita menolong orang lain. Tuhan menyukai itu. Untuk apa kita hidup? Untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan, kita lakukan karena hidup kita untuk Tuhan. Itu nilai positifnya. Kemudian ayat yang terakhir mengatakan begini. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam waktu hidup yang singkat dan terbatas ini, Tuhan menunjukkan antua pembaik berkatong. Walaupun katong berdosa, suka melawan, memberontak kepada Tuhan melalui memberontak misalnya kepada orang tua, sing dengar-dengaran. Katong jo sing dengar-dengaran dalam hidup ini suka makan apa saja, akhirnya katong sakit karena katong gak lucu. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita dan mau memperbaiki katong hidup, supaya hidup yang singkat ini katong betul-betul bikin akan yang baik pada Tuhan. Kalau kita sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, lalu kita tidak bikin itu, kita berdosa. Karena apa? Karena Tuhan setiap hari kita serukan antuk nama, Tuhan tolong beta. Tapi kalau kita tidak melakukan yang baik, sia-sia saja kita menyerukan nama Tuhan.
Anggap saja katong anggap remeh Tuhan. Karena katong cuma perlu Tuhan waktu katong sakit. Katong cuma perlu Tuhan waktu katong punya masalah besar, masalah berat. Yang ada orang tolong katong baru katong berteriak Tuhan. Waktu senang katong yang perlu dengan Tuhan. Katong baku melawan, katong anggap katong pun diri ini betul. Orang lain yang tahu apa-apa. Sombong, tanda rendah orang. Itu namanya tidak menghargai hidup. Sekali lagi saya mau menyebutkan tema mingguan ini, perencanaan yang mendatangkan kasih karunia Allah. Kita tidak hanya merencanakan rumah tangga punya ekonomi yang baik. Kita tidak hanya merencanakan ketemu anak-anak di sekolah bagus, besok jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden. Tidak hanya itu. Juga tidak hanya merencanakan program-program gereja melalui keputusan persidangan jemaat. Yang jauh lebih penting dari itu adalah perencanaan dalam hidup selama di bumi ini yang katong saya tahu kapan Tuhan panggil katong pulang. Tapi kita ingat ada proyeksi kerajaan Allah, tempat yang akan kita tuju karena Tuhan bilang supaya di mana beta ada ale ada dan beta lain. Masa kan kita tidak rindu? Tuhan saja rindu untuk bersama dengan kita selamanya tanpa batas waktu. Di bumi ini terbatas, tapi di kekalan tidak terbatas. Tapi untuk bisa sampai ke sana, kita harus merencanakan hidup ini. Jaga tata katompung mulu yang berbicara, jaga tata katompung pikiran ini, jangan pikiran kotor, pikiran jahat per orang lain. Merancangkan yang baik kepada orang lain, pele-pele orang pun jalan. Jangan. Tata, rencanakan katompung hidup di bumi ini sampai di kekekalan. Ingat, semua yang kita buat akan kita pertanggungjawabkan. Sebagaimana menata hidup ini baik-baik supaya orang tahu katong orang baik. Yang jauh lebih penting supaya penilaian Bapa kita di surga, aku adalah anak yang dikasihi. Bagaimana bisa begitu? Berjuang, berusaha sejak sekarang, mulai dari sekarang. Jangan hidup asal hidup bangun pagi lalu mau jadi apa hari itu jadi saja. Tata dengan baik, baca Alkitab, berdoa, dengar firman Tuhan, menata hidup relasi dengan orang tua mantu, adik kakak. Walaupun ada orang yang menyakiti, kita menata hati kita, mengelolanya supaya kita tidak berdosa. Sekali lagi yang terakhir bilang, jadi jika engkau tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Tidak cukup hanya pada pengetahuan, tapi mempraktekkannya dalam hidup. Yakobus mengatakan iman dan perbuatan. Kalau tanpa perbuatan, iman itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itulah hidup yang sesungguhnya. Selamat memasuki usbu yang baru. Tuhan menyertai kita. Amin.